Presiden Joko Widodo lagi-lagi menegur jajaran menterinya yang dinilai tak sensitif melihat kesulitan masyarakat. Jokowi mewanti-wanti para pembantunya agar kebijakan dan pernyataannya harus memiliki sense of crisis. Jokowi juga melarang anak buahnya untuk bicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Dalam 2 minggu tercatat sudah 2 kali Presiden Jokowi menegur para pembantunya. Ada apa di balik murkanya Jokowi kepada para menteri? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan staf khusus Mensesnek Republik Indonesia, Valdo Maldini. Selamat sore, Mas Valdo. Selamat sore, Mbak Rifana. Dan founder Lembaga Survei Kedai Kopi sekaligus pakar komunikasi politik, Hendry Satrio. Selamat sore, Mas Hensat. Selamat sore, Mbak Rifana, Bang Valdo. Selamat sore. Oke, saya mau ke istana terlebih dahulu. Mas Valdo, dalam sidang kabinet kemarin, Presiden Jokowi kembali menyentil anak buahnya, para menterinya, agar kebijakan dan pernyataan sensitif terhadap kondisi rakyat. Apakah kemudian Presiden tidak puas, kecewa dengan hasil kerja para menteri belakangan ini, Mas Valdo? Ya, terima kasih Mbak Rifana yang bisa kami sampaikan bahwa sebenarnya saat ini semuanya sudah bekerja dengan baik. Namun tentu memang ada yang perlu ditingkatkan dan Pak Presiden Jokowi memang tipikal pemimpin yang bekerja, workaholic. Gitu. Jadi memang sesuatu itu dikerjakan itu kelihatan dan kelar. Gitu. Okay. Nah ini adalah dorongan untuk pembantu-pembantu Bapak Presiden. Nah hari ini kan yang kita miliki sudah di track yang tepat. Walaupun tidak bisa kita bilang ini sempurna gitu. Nah tapi memang ada challenge yang terus coba diatasi, yang terus coba dijawab, yang harus sesuai dengan visi Presiden, karena kita tidak ingin Bapak Presiden berkali-kali visinya visi Presiden. Ya selagi masih sama ya tidak ada masalah. Dan Bapak Presiden mengingatkan soal kesolidan terhadap tim dan adaptif untuk menghadapi pandemi gitu. Jadi yang bisa kami sampaikan bahwa tim yang bekerja saat ini sudah baik, bisa menghasilkan kepuasan publik walaupun dengan beberapa permasalahan yang selalu menjadi catatan dan terus dipantau. Nah semangat ini harus dijaga ke depannya dengan mengingatkan lagi soal sense of crisis dan tujuannya harus diarahkan agar kita selalu berada di jalan yang tepat. Kira-kira begitu Mbak Rifana. Oke, Mas Hensat, kalau menurut Mas Valdo, tim sekarang yang ada itu sudah kinerjanya baik begitu ya, tapi memang harus ada terus peringatan-peringatan yang diberikan oleh Presiden kepada para pembantunya. Jadi Mas Valdo nggak mau mengatakan bahwa Presiden ini kecewa dengan hasil kinerja pembantunya belakangan ini. Tapi saya mau tanya analisisnya Mas Hensat. Anda analisisnya melihat ataupun mendengar pidatonya Presiden yang secara spesifik kemarin menyentil para menteri soal kinerja, apakah ini puncak kekesalannya Presiden Jokowi terhadap para menteri atau hanya gimmick politik yang sedang dilakukan Pak Jokowi, Mas Hensat? Ya kalau gimmick politik itu boleh saja, karena kan marah-marah itu bisa dilakukan dalam ruang persidangan. Okay. Tidak perlu disampaikan ke publik. Nah, kalau kemudian Presiden menyampaikan marah-marahnya ke publik, ini pasti ada hal yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat. Minimal yang pertama adalah dia nggak suka dengan kondisi timnya yang saat ini menurut dia tidak bekerja. Jadi kalau Bang Valdo tadi mengatakan saat ini menteri-menterinya bekerja dengan baik, itu Bang Valdo lagi berusaha membela bosnya tapi tidak berusaha membela Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi marah-marah kan sudah jelas kita lihat bahwa Pak Jokowi kecewa kan kinerja. Dan sebetulnya itu bisa dilihat secara kasat mata. Bagaimana harga minyak goreng yang melambung tinggi kemudian tidak mampu mengatasi masalah minyak goreng, malah justru memberikan BLT kepada masyarakat. Jadi artinya sebetulnya kan BLT itu uangnya uang dari masyarakat diberikan lagi kepada masyarakat karena ketidakmampuan pemerintah menangani mafia minyak goreng itu, tidak mampu menangani atau mengatasi terjadinya kenaikan harga minyak goreng, termasuk hal-hal lain seperti kelangkaan pertalite, kemudian gula pasir misalnya. Jadi kalau Mbak Rifana ke toko-toko convenience store sekarang itu sudah mulai dibatasi gula pasir. Jadi artinya memang ada kekecewaan dari Pak Jokowi kemarin terhadap kinerja menterinya. Dan kalau tadi Mbak Rifana juga menyampaikan ini sudah 2 kali dalam 2 minggu, artinya memang dia tidak puas dengan kondisi timnya. Dan yang paling penting ada citra Pak Jokowi yang terganggu. Dia sebagai presiden,
yang sangat menjaga citranya, ini terganggu dengan citra itu. Oke. Karena banyak hal yang kemudian di masyarakat dikeluhkan. Pasti Pak Presiden juga melihat bagaimana adik-adik mahasiswa melancarkan demonstrasi di sekitaran kemarin, kan harga-harga untuk diturunkan, kemudian beberapa hal yang dituntut oleh mahasiswa. Tapi memang kemarin yang ditunggu oleh masyarakat justru adalah 2 statement terakhir itu. Ya. Nanti kita bahas yang 2 statement terakhir itu, Mas Hensat. Nanti kita akan sampai ke situ. Saya mau kembali lagi ke Mas Faldo. Mas Faldo, tadi yang dikatakan oleh Mas Hensat bahwa Presiden jelas marah-marah secara terbuka, artinya Presiden kecewa dengan kinerja para menterinya. Presiden merasa takut bahwa citranya akan terganggu karena Presiden Jokowi sangat menjaga citranya, sementara kinerja para menterinya ini dikhawatirkan memperburuk citranya Pak Jokowi. Memang betul seperti itu, Mas Faldo, bahwa bos Anda, bahwa Pak Jokowi ini merasa citranya terganggu karena anak buahnya, karena menterinya tidak bekerja dengan maksimal. Ya, kalau seandainya citra kan sering banget tuh di capture dari survei dan beberapa lembaga-lembaga yang beberapa kali menyampaikan terkait bagaimana kinerja, kepuasan dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi kita selalu menjadikan survei dan capturean dari lembaga-lembaga itu sebagai pengingat gitu. Kalau seandainya angkanya bagus, kita kerja lebih keras. Kalau kurang bagus, kita kerja lebih keras lagi. Nah, tapi memang persepsi yang dibentuk kan memang macam-macam, ya. Macam-macam kita ngelihat belakangan banyak sekali keramaian-keramaian, dan itu menjadi catatan yang penting dan diperhatikan betul oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi. Nah, jadi yang bisa kami sampaikan adalah semua permasalahan tersebut bukan berarti tidak dipikirkan. Kalau seandainya tadi Bang Hensat bicara soal BLT dan sebagainya. Nah, BLT itu sedikit kami coba jelaskan bahwa kebijakan itu memang sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah kita miliki gitu. Ini soal ketepatan dan efektivitas sebenarnya. Dan lagi-lagi karena tipikalnya Bapak Presiden adalah bekerja selesai, detail dan efektif gitu loh. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, kalau seandainya dilihat dalam channel itu kan di-share di channel YouTube Sekretariat Presiden. Semuanya di-share di sana gitu. Mulai dari Bapak Presiden ke Candi Borobudur, kunjungan kerja, dan rapat-rapat gitu. Karena ini kan bentuk keterbukaan informasi juga yang sedang coba diterapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jadi tidak ada pesan, oh ini memang sengaja dilepas gitu. Karena tidak begitu gitu. Karena memang semua konten-konten arahan Bapak Presiden memang diupload secara transparan, semua masyarakat bisa mengakses, banyaknya konten-konten. Nah, memang ada beberapa konten yang ramai, ada yang mungkin tidak terlalu ramai. Kira-kira begitu, Mbak Rifana. Tapi dengan konten ini diupload secara terbuka di website ataupun di YouTube-nya Sekretariat Presiden, artinya Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa ia sangat kesal sekali dengan kinerja para menteri yang tidak maksimal, yang berpengaruh kemudian dikhawatirkan akan mempengaruhi citra beliau di mata rakyat, kan Mas Faldo? Ya lagi-lagi yang menurut kami itu bentuk pengingatan ya Mbak Rifana ya. Mengingetin nih, kita sedang menghadapi ada krisis global. Ya, yang sedang terjadi beberapa bulan, barang-barang naik, Ramadan akan naik, mudik juga datang gitu kan. Nah, itu kan beberapa isu-isu prioritas yang disampaikan Bapak Presiden dalam pernyataan juga yang bisa kita abaikan gitu. Jadi Bapak Presiden sedang ngingetin ada beberapa kejadian yang akan terjadi. Dan kita harus aware dengan sense of crisis yang disampaikan juga. Ayo kita kembali mengingatkan dan melanjutkan kerja-kerja baik kita gitu. So far so good. Kira-kira begitu, Mbak. Sekali lagi Mas Hensat, menurut Mas Faldo ini sebagai pengingat begitu ya, Presiden ingin memberikan peringatan kepada para menterinya untuk memiliki sense of crisis. Tapi Mas Hensat, tadi Anda juga sudah sebutkan, saya juga sudah sebutkan bahwa dalam 2 pekan terakhir Presiden mengkritik kebijakan para menterinya. Anda menganalisa Presiden akan melakukan reshuffle atau hanya sekedar mengingatkan saja, atau hanya ingin meluapkan saja, atau seperti apa sih Mas Hensat? Saya rasa Presiden agak bingung ya kemarin itu. Karena apa yang mau dilakukan? Apakah harus reshuffle dilakukan? Otomatis ini tinggal 7 kuartal lagi Mbak Rifana. Kalau di reshuffle terus apa yang diharapkan
oleh Pak Jokowi. Walaupun ya terserah Pak Jokowi, kalau mau di-reshuffle ya reshuffle aja. Oke. Tapi kalau beliau mau melakukan reshuffle harusnya dilakukan sejak marah-marah dia yang pertama itu. Ya. Pak Rifana, kalau kemarin kita lihat secara mimik, gestur, kemudian citra pada saat beliau menyampaikan sambutan itu, ini berbeda sekali dengan 2 minggu yang lalu. Ya. Yang banyak sekali masyarakat justru ini ada pencitraan apa lagi sih, marah-marah sport baru marah-marah. Nah yang kemarin ini marah-marahnya marah-marah hari ini, marah-marah up to date, marah-marah kejadian yang memang sedang dirasakan oleh masyarakat. Real begitu ya, di lapangan memang harga minyak goreng naik, Dan Pertamax BLT itu adalah dan Pertalite naik. pasti dari pemerintah. Oke. Bahwa memang kinerja menterinya ada yang tidak baik-baik aja. Jadi kalau baik-baik aja nggak perlu saya mengeluarkan BLT. Oke, artinya Presiden kebingungan. Ini sebetulnya beliau mau ngapain? Apakah mau mereshuffle atau hanya memperingatkan karena waktunya tinggal pendek sekali? Apakah betul Presiden Jokowi kebingungan, tidak tahu harus melakukan apa terhadap anak buahnya? Kita akan tanya nanti ke Mas Faldo usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Diskusinya seru sekali. Ada Mas Faldo Maldini, staf Susmensesnek RI, dan juga Mas Henry Satrio, founder Lembaga Survei Kedai Kopi sekaligus pakar komunikasi politik. Mas Faldo, saya mau lanjutkan tadi ya. Sebelumnya Mas Hensat mengatakan bahwa Presiden Jokowi kebingungan, tidak tahu mau berbuat apa sebetulnya dengan para pembantunya. Kalaupun mau reshuffle, ini waktunya sudah mepet. Begitu ya, jadi ini marah-marahnya lebih real sesuai dengan kondisi hari ini, tapi yang 2 pekan yang lalu itu marah-marahnya ya marah-marah pencitraan ataupun gimmick. Saya mau tanya ya Mas Faldo, apakah memang kondisi psikologisnya memang seperti itu, bahwa Presiden saat ini kebingungan, tidak tahu lagi bagaimana menghandle anak buahnya? Ya, itu kan dapat Mas Hensat ya, Hensat aja. Jangan-jangan Mas Hensatnya yang bingung gitu. Jadi kan jelas ya, Bapak Presiden menyampaikan ada 3 arahan khusus terkait mudik, terkait bansos, padat karya, dan juga investasi. Nah, beberapa kejadian itu memang juga terkait dengan harga-harga komoditas, terkait minyak misalnya. Itu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita sedang menghadapi masa krisis pandemi, juga ada krisis global gitu. Jadi sebenarnya Bapak Presiden tahu gitu, kita gamenya sedang kemana, mau kemana, bukan dalam kondisi bingung gitu. Tapi kita memang butuh kewaspadaan, rencanaan yang terukur, yang lagi-lagi disampaikan oleh Bapak Presiden ke tim, ayo kita sama-sama memastikan. Dan jaring pengaman sosial lewat bantuan sosial dari data terpadu kesejahteraan sosial yang kita sudah miliki, dan bangun bertahun-tahun, dipastikan semuanya tepat guna gitu. Jadi karena ngomongnya end to end gitu, ujung ke ujung gitu loh. Jadi bahkan dari krisisnya sampai how to menghadapi krisisnya pun juga disampaikan oleh Bapak Presiden dan menjadi arahan Bapak Presiden. Jadi sebenarnya sekali lagi kondisinya saat ini ya Bapak Presiden mengingatkan tipikal pekerja yang workaholic gitu ya. Apa yang dikerjakan beres sampai selesai dan detail. Kira-kira begitu, Mbak Rifana. Betul, Bang Faldo. Ya ini yang saya katakan itu bingung sama anak buahnya. Ini mau diapain anak buahnya nih? Ada yang bikin gaduh sendiri, investasi cuma ngurus tapi ngurusin penundaan pemilu gitu ya. Terus kemudian ada menteri yang naikin atau ada Pertamax yang naik nggak dijelaskan, minyak goreng nggak dijelaskan. Jadi dia itu kesel, sebenarnya mau diapain ini menteri-menterinya. Dia bingung di situ sih, Dok. Kelihatannya Bang Faldo. Jadi bukan bingung mau ngapain, dia tahu mau ngapain. Tapi ke anak ke menteri-menterinya ini dia nggak tahu mau ngapain. Kalau di reshuffle waktunya kan, di reshuffle ngeselin gitu. Oke, Mas Faldo, kalau Presiden merasa beberapa menteri kinerjanya buruk ya, tidak memuaskan, membuat kesal seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hensat, kenapa tidak langsung dicopot sih? Kenapa mesti diingatkan secara terbuka begitu? Ya, kalau seandainya dikaitkan dengan, ya banyak yang mengaitkan dengan reshuffle gitu ya, Mbak Rifana ya. Ya, jangankan Presiden negur menteri gitu. Soal hari-hari aja udah dikait-kaitkan dengan reshuffle kan. Biasanya per 2 bulan itu, Rabu Pon itu. Nah, rame itu tadi ditanyain gitu kan. Jadi saya tidak paham juga. Tapi sekali lagi yang tahu soal support, restructuring ini ada jadi atau tidak waktu tepatnya ya Bapak Presiden. Tapi tim yang sudah ada saat
ini sudah bekerja dengan optimal, meski terus perlu evaluasi dan juga peningkatan. Nah, evaluasi pun juga rutin dilakukan. Jadi ini bentuk evaluasi ya? Baik, yang lemah diperkuat, yang lambat dipercepat. Karena sekali lagi pekerjaan kita makin banyak ke depan. Butuh tim yang qualified, yang solid, dan kita sudah punya semua. Jadi kita tinggal menunggu tantangan-tantangan ke depan yang sedang coba dijawab. Jadi kemarin bentuk evaluasi secara terbuka yang dilakukan oleh Presiden, Anda mau mengatakan seperti itu? Evaluasi kan rutin dilakukan, Mbak Rifana. Gitu. Rutin, karena dalam beberapa hal juga ada ratas, ada sebagainya, ada rapat kabinet dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya apakah evaluasinya hanya sekalinya, ya tidak, rutin dilakukan. Dan itu selalu terjadi gitu ya. Yang jelas selalu dipantau, yang baik kita bikin lebih baik, yang lemah diperkuat dan yang lambat dipercepat. Kira-kira begitu. Mas Hensat, kalau Presiden sudah menegur begitu, sudah mengevaluasi, kalau tadi kata Mas Faldo mengevaluasinya tidak sekali, tapi sudah beberapa kali, tapi kemudian Presiden kebingungan, tidak tahu mau ngapain, tidak mencopot menterinya juga, apakah ini bentuk cuci tangan dari Presiden Jokowi? Mas Hensat? Ya minimal dia kasih tahu ke masyarakat kalau saya ini marah-marah sekarang. Saya kesel banget sama menterinya gitu. Dan Mbak Rifana, saya rasa kepada siapa Presiden marah-marah itu sudah terkoordinasi kok. Sudah terkoordinasi. Coba kita lihat. Itu kameramen sekretariat atau kantor kepresidenan sudah itu bisa menterinya itu aja. Kalau kita lihat ada Menteri Perdagangan, kemudian ada Menparves, dan ada Menteri BUMN, kali-sekali ke Ketua KPK, kan nyorotnya itu aja. Jadi sebetulnya marahnya Presiden ini sudah dikoordinasi sebelumnya gitu. Jadi kita juga paham gitu, layoutnya kok ini kesini lagi. Kan nggak semua menteri yang disorot itu. Iya. Itu aja. Jadi sebetulnya ya, menurut saya nih, ini kalau Presiden mau, tinggal lakukan aja. Kan kalau kita kan nggak perlu pikirkan apakah waktunya terlalu pendek atau terlalu lama. Yang harusnya Presiden pikirkan saat ini adalah dia ingin ditulis di sejarah Indonesia sebagai presiden yang apa. Apakah presiden yang gagal mengalahkan mafia minyak goreng? Ya? Kan itu kan gampang ditulisnya nanti. Nah sekarang ini justru sebetulnya Presiden konsentrasi ke situ. Dia ingin ditulis sebagai presiden yang seperti apa di sejarah Indonesia. Kalau harus reshuffle, ya reshuffle aja. Gitu. Kan publik juga gregetan nih, misalnya ya. Pertanyaan besarnya kok Pak LBP nggak di reshuffle ya? Apakah Presiden takut ke Pak LBP? Misalnya kan pertanyaannya begitu. Mas Aldo silakan jawab. Silakan jawab itu. Kalau memang Presiden kesal dengan anak buahnya, tapi kenapa tidak di reshuffle menteri-menteri yang membuat gaduh begitu? Apakah kemudian Presiden permisif dengan sikap-sikap seperti itu? Ya bahkan Bapak Presiden lebih jauh meminta segenap jajaran Menteri Kabinet itu untuk bekerja untuk rakyat, memperjuangkan kesejahteraan, jangan bikin polemik soal pemilu. Kan itu jadi catatan juga kemarin. Kan, isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, jangan dijadikan pembahasan, jangan ngomong lagi. Jadi harus fokus kerja nih sebenarnya. Jadi sebenarnya Bapak Presiden mengingatkan kembali untuk kembali mengerjakan tugas masing-masing dan terus menyampaikan bahwa kita sedang bekerja ini walaupun kita banyak krisis yang kita hadapi, tapi kita sedang bertahan. Kira-kira begitu. Mas Faldo. Ini diingatkan gitu loh. Karena Anda tadi sudah menyebut ya bahwa di pernyataan Presiden itu juga ada larangan kepada anak buahnya, kepada para menterinya untuk tidak bicara lagi soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan. Saya mau tanya, artinya Presiden terganggu ya dengan manuvernya Pak Luhut Binsar Panjaitan, dengan manuver beberapa menteri seperti Pak Bahlil juga dan Pak Tito Karnavian. Presiden terganggu ya dengan manuver anak buahnya yang bicara itu? Sebenarnya kan yang bicara banyak, Mbak Rifana ya. Yang bicara banyak dari partai politik, dari masyarakat, dari kelompok masyarakat. Gitu. Nah dan juga menjadi catatan juga gitu, banyak juga yang menyampaikan dan itu tercapture bahwa itu juga disampaikan oleh pihak-pihak yang dari kabinet. Gitu. Ya ini bentuk pengingatan dari Bapak Presiden gitu. Ayo kita fokus kerja, tidak usah berpolemik gitu loh. Kita hindari polemik ini gitu. Kita fokus saja kepada kerjaan yang sedang kita hadapi gitu. Karena yang bicara kan banyak Rifana, bukan hanya Pak Menteri, bukan hanya Pak Menko dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi ketika yang bicara adalah anak-anak buahnya, para menterinya, apakah Presiden tidak terganggu? Ya saya kira bentuk
ketergangguan itu kan sangat kita bisa tebak-tebakan ya. Tapi yang jelas kali ini Bapak Presiden sedang mengingatkan bahwa ayo kita ada krisis di depan. Nah, kita harus jalani ini gitu. Nah, kita hindari dulu polemik-polemik ini gitu loh. Berpolemik soal pemilu ya mungkin juga mesti keributan yang belakangan terjadi gitu. Dan lagi-lagi ini pengingatan saja dari Bapak Presiden. Ini mengingatkan biasa aja sih, Mbak Rifana. Oke, Mas Hensat ini kita mengingatkan. fokus bekerja. Oke, Mas Hensat, menurut Mas Faldo ini mengingatkan biasa saja. Mas Faldo tidak mau mengakui kalau bosnya terganggu dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Lut bin Sarpanjaitan, kemudian Pak Bahlil Lahadalia soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan 3 periode. Tapi menurut Mas Hensat, apakah pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menterinya bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini sudah menutup celah atau masih terbuka peluangnya dan para pembantunya diam-diam bekerja meskipun tidak bicara di depan umum? Nah, minimal kemarin dia sudah sampaikan itu dan itu saya yakin membuat Mas Faldo lega karena tak perlu lagi ngebelain tentang hal itu gitu kan. Walaupun tetap saja kata pemilunya itu tidak disebutkan. Saya berkali-kali bilang Mbak Rifana, tidak sampai 10 detik bila Presiden Jokowi mau mengatakan mari kita sukseskan pemilu 14 Februari 2024. Itu masih masalahnya selesai. Sampai 10 detik dia ngomong gitu. Nah, sekarang kan harusnya setelah Pak Jokowi sampaikan begitu kemarin, para menteri yang juga elit politik, apalagi ketua umum partai politik, itu harusnya segera bicara kekolehannya yang berada di DPR juga untuk diam, nggak usah melakukan gerakan-gerakan aneh-aneh lagi yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan kekuasaan ataupun penundaan pemilu. Nah, itu yang harus dilakukan sehingga benar-benar stop, berhenti gitu ya. Walaupun disampaikan di ujung kemarin, kan ternyata memang semua media massa yang prominent, yang kompeten itu mengangkat dua hal itu justru sebagai headline ya. Karena memang yang mengganggu kegaduhan atau menciptakan kegaduhan akhir-akhir ini di negeri ini ya tentang perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu gitu. Dan semoga aja itu dimengerti dengan baik oleh para anak buahnya gitu. Tapi artinya apakah kemudian ini sudah tertutup celahnya atau masih ada peluangnya ketika para menteri dilarang bicara tapi kemudian mereka tetap bekerja di belakang? Itu tadi makanya maksud saya ini mohon maaf. Harusnya para menteri-menteri yang menjadi pejabat atau elit-elit partai politik bahkan ketua umum politik itu langsung menginstruksikan kolehannya di DPR untuk berhenti kasak kusuk yang ada kaitannya dengan panjangan masa jabatan. Jadi bisa saja sekarang ini kita reda, gitu ya. Saya dan Bang Faldo tidak lagi bicara tentang penundaan pemilu atau hashtag 2024 gantian. Tapi tetap saja hal-hal yang konstitusional katanya yang bisa dilakukan lewat DPR itu kan bisa dilakukan. Nah, harusnya apa yang dilakukan saat ini itu adalah mengkonsolidasi semua. Semuanya ditanyakan, semuanya diinstruksikan sama, terutama untuk menteri yang menjadi ketua umum partai politik. Baik. Kita berharap bahwa sudah tertutup celahnya ya untuk penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan 3 periode dan para menteri berhenti tidak hanya bicara menyuarakan tapi berhenti juga bekerja di belakang layar dan fokus terhadap kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan dan juga fokus membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan serta membantu rakyat yang saat ini sedang kesulitan menghadapi beragam persoalan seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo. Nanti kita akan tagih bagaimana komitmen dan juga kinerja para menteri bosnya Bang Faldo. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Faldo Maldini, Staf Sus Mensesnek RI dan juga Mas Henry Satrio, founder Lembaga Survei Kedai Kopi. Sehat selalu Mas Faldo dan juga Mas Hensat. Terima kasih Mbak Rifana, Mas Hensat. Selamat berbuka puasa Jakarta. Mobil balap listrik karya anak bangsa turut meramaikan pameran otomotif bergengsi Indonesia International Motor Show 2022. Simak informasi selengkapnya usai jeda.